Hello everyone, let me introduce myself. My name is Rani Novita Febrianti, where I want to explain about ethics and social responsibility in international business. Yang pertama, pendahuluan. Di era globalisasi, perusahaan tidak lagi beroperasi hanya dalam satu negara. Banyak perusahaan multinasional menjalankan aktivitas bisnis di berbagai belahan dunia untuk memperluas pasar, memperoleh bahan baku, dan meningkatkan keuntungan. Namun, semakin luas jangkauan bisnis suatu perusahaan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Dalam praktiknya, perusahaan internasional sering menghadapi berbagai persoalan etika seperti eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, hingga praktik korupsi. Oleh karena itu, etika dan tanggung jawab sosial menjadi aspek penting yang harus diterapkan dalam bisnis internasional agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperlihatkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, pengertian etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis internasional merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan standar moral yang digunakan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis lintas negara. Etika membantu perusahaan menentukan tindakan yang benar dan salah dalam menghadapi berbagai situasi bisnis yang kompleks. Dalam bisnis internasional, penerapan etika menjadi lebih menantang karena setiap negara memiliki budaya, norma sosial, dan sistem hukum yang berbeda. Sebagai contoh, suatu praktik bisnis yang dianggap wajar di suatu negara belum tentu dapat diterima di negara lain. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral universal. Selanjutnya, tantangan etika dalam bisnis internasional. Salah satu tantangan terbesar dalam bisnis internasional adalah perbedaan standar etika antar negara. Yang pertama, masalah tenaga kerja. Banyak perusahaan memindahkan pabrik ke negara berkembang karena biaya tenaga kerja yang lebih murah. Namun, ada beberapa kasus ditemukan jam kerja yang berlebihan, upah yang rendah, dan kondisi kerja yang tidak aman. Yang kedua, masalah lingkungan. Beberapa perusahaan memanfaatkan lemahnya regulasi lingkungan di negara tertentu untuk mengurangi biaya produksi. Akibatnya, terjadi pencemaran air, udara, dan kerusakan ekosistem. Yang ketiga, praktik korupsi. Di beberapa negara, pemberian suap dianggap sebagai cara mempercepat proses bisnis. Namun, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan. Yang terakhir, pelanggaran hak asasi manusia. Perusahaan dapat menghadapi kritik apabila beroperasi di wilayah yang memiliki catatan pelanggaran HAM atau memanfaatkan pekerja anak dalam proses produksinya. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. CSR tidak hanya berupa kegiatan amal atau donasi, tetapi mencakup seluruh aktivitas perusahaan yang memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan biasanya mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi, yaitu menghasilkan keuntungan agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Yang kedua, tanggung jawab hukum, yaitu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi. Yang ketiga, tanggung jawab etis, yaitu menjalankan bisnis secara jujur, adil, dan menghormati hak semua pihak. Yang keempat, tanggung jawab filantropis, yaitu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program sosial. Manfaat penerapan etika dan tanggung jawab sosial. Penerapan etika dan tanggung jawab sosial memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, memperkuat reputasi perusahaan di tingkat global. Yang ketiga, mengurangi risiko hukum dan konflik dengan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan loyalitas karyawan dan investor. Dan yang terakhir, menciptakan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Saat ini, banyak investor bahkan lebih tertarik pada perusahaan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.
Kesimpulannya, etika dan tanggung jawab sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis internasional modern. Perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis yang diambil. Dengan menerapkan prinsip etika dan tanggung jawab sosial secara konsisten, perusahaan dapat membangun kepercayaan publik, meningkatkan daya saing global, serta menciptakan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. That's all the explain for me. Sorry if you are